Mungkin kita semua pernah bikin janji ke diri sendiri. Janji nggak akan begadang lagi, janji biar tahun baru lebih rajin olahraga, sampai janji nggak nunda-nunda pekerjaan lagi. Tapi selalu gagal. Ternyata ini ada hubungannya sama otak kita. Iya, jadi kenapa? Jawabannya simple. Otak kita udah terbiasa. Kalau udah terbiasa sama suatu rutinitas, otak akan, dalam tanda kutip, jalan sendiri pas ngelakuinnya. Di kondisi ini, proses otak nimbang-nimbang buat ambil keputusan jadi pendek, bahkan nggak ada. Nah, suatu hal ini bisa jadi kebiasaan karena dilakuin berulang-ulang. Lama-lama, otak jadi hafal sama polanya. Kalau udah ketemu pemicu, nggak pakai banyak mikir, otak langsung nyuruh tubuh buat ngelakuin kebiasaan. Ya, ibarat lampu canggih, udah otomatis. Oke, tapi kenapa otak kita suka banget sama rutinitas? Oke. Selain ngirit energi buat mikir, kebiasaan juga kebentuk karena otak nemu kepuasan pas kita ngelakuin hal itu. Jadi, otak kita ketagihan buat ngelakuin rutinitas demi ngerasain sensasi puasnya lagi. Semua ini bikin kebiasaan jadi susah kalau nggak dilakuin. Ini bagus kalau kebiasaannya baik, tapi kalau kebiasaannya buruk, beda lagi ceritanya. Oke, tapi kenapa ada kebiasaan buruk yang bahkan bisa sampai ngerusak diri? Bukannya itu nggak ngasih keuntungan? Jadi ada beberapa teori. Pertama, dari bapak penyair legendaris ini. Katanya, manusia itu punya kecenderungan paradoks yang bikin kita malah tertarik buat ngelakuin sesuatu yang jelas-jelas kita tahu salah atau berbahaya. Tapi ada juga ahli yang bilang penyebabnya adalah bagian otak yang nggak berkembang dengan baik. Bisa karena genetik, pengalaman trauma, atau penyalahgunaan zat-zat tertentu. Nah, bagian otak ini tuh ngurusin emosi dan pengambilan keputusan. Makanya saat dia nggak berkembang sempurna, kita jadi mungkin lebih cenderung ngelakuin hal-hal yang nggak masuk akal atau bahkan merusak diri sendiri. Oke. Tapi pertanyaan pentingnya gimana caranya buat nyetop kebiasaan buruk? Ada beberapa trik. Pertama, coba cari tahu pemicu dan ganti rutinnya. Misal, kalau tiap stres kita jadi nyamil nggak karuan, coba ganti cara lain buat kurangin stres. Bisa stretching atau jalan-jalan kecil. Kedua, bikin lingkungan yang nggak ngedukung buat lakuin kebiasaan. Contoh, kalau kita suka main HP sampai larut malam, coba taruh HP di tempat yang susah dijangkau 2 jam sebelum jadwal tidur. Terakhir, kasih hadiah ke diri sendiri. Otak kita seneng dibikin bahagia, jadi jangan lupa kasih penghargaan ke diri sendiri. Tapi ingat, sama halnya kayak bangun kebiasaan yang butuh disiplin dan waktu. Nyetop kebiasaan juga butuh kedua hal itu, jadi jangan terburu-buru. Ya, meskipun nyetop kebiasaan, terutama yang buruk, itu sulit, bukan artinya mustahil buat dilakuin. Jadi gimana? Udah siap menuhin janji nggak begadang dan mulai rajin olahraga lagi? Haha, dan seperti biasa, terima kasih.